Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Camilla Putri Audina, Irfan Setiawan, KGSM Syarul Ramadan, Vera Elisia Lumbantoruan, dan Wisnu Maulana. Pagi ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Memahami Kurikulum Matematika Sekolah dan LPTK. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dosen pengampu mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan materi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi online yang kita lakukan secara virtual. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang memahami kurikulum matematika sekolah dan LPTK, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang pada umumnya wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang yang pada penyelenggaraannya harus mampu menjawab kebutuhan serta tantangan secara nasional. Nah, jadi pendidikan ini adalah satu cara yang bisa dilakukan negara untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia warga negaranya. Kebanyakan negara mewajibkan diselenggarakannya pendidikan ini. Nah, di dalam pendidikan ada namanya kurikulum. Kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat atau kumpulan mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah kumpulan atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara atau strategi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Bisa kita simpulkan, kurikulum adalah kumpulan atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang terdapat pada mata-mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan, atau dalam hal ini. Nah, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memiliki target atau harapan atau tujuan yang kita capai. Nah, begitu juga dengan kurikulum. Tujuan kurikulum kita bagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan yang ingin dicapai sekolah dan tujuan yang ingin dicapai mata pelajaran. Untuk tujuan yang ingin dicapai sekolah, itu ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Kedua, yaitu tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, dalam 3 tujuan ini kita banyak mendapatkan hal yang sama yang dicapai oleh tujuan kurikulum tersebut. Tapi pada tujuan pendidikan dasar ada hal yang berbeda dari tujuan pendidikan menengah, yaitu adanya meletakkan fondasi. Seperti kita tahu bahwa pendidikan dasar adalah awal dari pendidikan yang akan berkelanjutan. Dalam hal ini setelah peserta didik keluar dari rumahnya. Selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran. Ada 2 tujuan, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Untuk TIU sendiri,
Mata pelajaran matematika antara lain mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan zaman dan selalu berkembang dengan dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan logis, serta mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Untuk TIK, tujuan instruksional khusus pada pelajaran matematika antara lain memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan, memiliki kemampuan yang dapat dialih gunakan melalui kegiatan matematika, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum terdiri dari jenis mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya matematika, bahasa Indonesia, agama, IPA, dan sebagainya. Isi setiap mata pelajaran atau bahan pengajaran serta isi yang memuat pada RPP, silabus, dan lain-lain pada masing-masing mata pelajaran. Kemudian adanya strategi pembelajaran. Kenapa ada strategi pembelajaran ini? Karena demi tercapainya tujuan pendidikan kita memerlukan strategi yang jitu yang sangat diperlukan, yaitu merajuk pada model pembelajaran, pengaturan kondisi kelas, cara penilaian, cara pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran, dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, setelah adanya tujuan, adanya fungsi kurikulum. Untuk apa kurikulum ini digunakan? Yang pertama yaitu bagi sekolah yang bersangkutan sebagai alat untuk mencapai pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Jika bagi sekolah pada tingkat di atasnya, pemeliharaan keseimbangan, proses pendidikan, dan penyiapan tenaga pengajar. Lalu bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah, fungsi kurikulum ini ikut memberikan bantuan guna memperlancar kegiatan masyarakat dan ikut serta memberikan kritik atau saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan program pendidikan. Kurikulum tentunya sudah memiliki perubahan atau perkembangan yang sangat panjang setelah awal sekali kurikulum di Indonesia itu ada. Mengapa perkembangan kurikulum ini dilakukan? Karena melihat perubahan zaman yang terus-menerus terjadi dan tidak pernah berhenti, karena itulah kurikulum ini harus terus diperbarui sesuai dengan zamannya. Yang pertama yaitu perkembangan kurikulum yang sudah berubah sejak kurikulum 1947, berubah menjadi kurikulum 1952, dilanjutkan perubahan kurikulum 1964, dilanjutkan kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan kurikulum 2013 revisi, dan selanjutnya yaitu kurikulum yang kita pegang yaitu kurikulum darurat yang diadakan karena kondisi kita yang darurat ini dikarenakan adanya virus COVID-19 ini. Kurikulum matematika sekolah. Kurikulum matematika sekolah adalah kurikulum khusus pada mata pelajaran matematika yang diterapkan di sekolah. Kurikulum tersebut hanya berfokus pada mata pelajaran matematika dan bukan pada mata pelajaran lain, karena mata pelajaran lain juga memiliki kurikulumnya. Ya seperti biasa, ada kurikulum fisika sekolah, kurikulum kimia sekolah, dan pelajaran lain-lainnya. Tentunya mereka berdiri sendiri karena tujuan yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran tentu berbeda. Selanjutnya yaitu LPTK atau singkatan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik atau kita sebut guru dan tenaga kependidikan. Yang termasuk LPTK adalah IKIP, FKIP, dan STKIP di bawah pengawasan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Itu saja presentasi kami untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya kepada kami hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.